ditiupkan sangkakala, kemudian dibangkitkan semuanya. Yang paling pertama dibukakan kuburannya dari Nabi Muhammad SAW. Lalu semua manusia dibangkitkan dalam kondisi telanjang kaki, telanjang badan dan tidak tersunat atau tidak terkhitan. Lalu Ibrahim AS diberikan baju dan seluruh makhluk diberikan baju. Pada saat itu maka akan didatangkan timbangan amal. Timbangan amal. Dalilnya adalah surah Al-Anbiya ayat 47. Itu ada di halaman 62. Halaman 62. Al-Anbiya ayat 47. Sudah dapat? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. وَنَدْعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ. Kami akan memasang timbangan yang tepat pada hari kiamat. Sebuah hadis yang lain tidak disebutkan oleh Syekh Abu Bakar rahimahullah di sini, diriwayatkan Imam Bukhari, Allah akan datangkan timbangan yang memiliki lisan, bisa berbicara. Dan timbangan ini seluas pandangan mata. Jadi jangan dibayangkan seperti timbangan di pasar. Ini timbangan seluas pandangan mata. Karena semua amal kita dari kecil sampai tua ditimbang, baik atau buruknya, gitu ya. Makanya dikatakan sini, kami akan memasang timbangan yang tepat pada hari kiamat, maka tidaklah dirugikan seseorang barang sedikit pun. Dan jika amalan itu hanya sebesar biji sawi pun, pasti kami akan datangkan pahalanya. Dan cukuplah kami sebagai pemberi perhitungan. Baik, selanjutnya ada hadis Bukhari juga menjelaskan, Bapak Ibu sekalian, pada saat ditimbang amal, mulailah maju kelompok yang kedua. Tadi saya bilang nabi-nabi berdiri di belakangnya pada kaumnya kan. Yang kafir langsung diseret udah. Diseret, dilempar ke neraka udah. Enggak pakai timbangan amal. Tinggal yang bermaksiat tidak sempat taubat, naudzubillah. Ini yang butuh ditimbang. Dengan ada orang-orang yang masuk surga tanpa hisab. Tadi para syuhada, ada nabi-nabi, kemudian ada orang yang meninggal masih belum balik, semuanya ini ada sendiri. Nah, yang akan ditimbang amalnya, mereka akan maju satu persatu ditimbang amalnya. Ditimbang amal masing-masing. Ditimbangan amal. Kata Nabi SAW, timbangan itu sangat tepat dan adil, serta memiliki lisan, bisa berbicara, menghardik orang yang jahat, orang yang berbuat dosa, dan memuji orang yang beriman. Dia bisa menghardik tuh. Ditimbanglah amal-amal kita semuanya. Orang-orang yang belum masuk tanpa hisab ini ditimbang amalnya. Timbangan amal ini saking adilnya, kata Nabi SAW, akan datang orang nanti hari kiamat dengan postur tubuh yang sangat besar. Seorang laki-laki dengan postur tubuh yang sangat besar. Kenapa sangat besar? Karena postur tubuhnya seperti Adam alaihissalam. Bayangkan Nabi Adam itu, Bapak Ibu sekalian, tingginya 27,5 meter. 60 siku ke langit. Kurang lebih 30 meter lah. Ini kalau bangunan tembok kita ini misalnya sampai ke tembok atas itu 5 meter, ini baru 5 meter. Mungkin dari sini ke atap ini mungkin anggaplah 10 meter. Masih 3 kali lipat. Sama dengan masjid inilah. Kalau dari bawah kalau sampai ke atas ujungnya, lebih tinggi dari badan. Dan dalam riwayat lain disebutkan lebar badannya 7 meter. Jadi makhluk yang luar biasa besarnya. Ya. Semua laki-laki akan seperti itu, semua perempuan seperti Hawa. Gitu kan. Ada kata Nabi SAW, bayangkan kalau manusia sebesar bangunan ini kan, naik ke timbangan. Kata Nabi SAW, akan datang seorang laki-laki hari kiamat, karena dia mau beratkan amal solehnya, dia naik loncat ke timbangan amalnya. Jadi ada timbangan amal baik, amal buruk. Amal baiknya dinaikin sama dia, supaya lebih berat. Kata Nabi SAW, tidak menambah sedikit pun dari beratnya. Tidak bisa. Dia cuma timbang amal saja. Manusia kah, batu kah, tidak ada yang naik. Jadi betul-betul satu keadilan yang luar biasa. Baik, ditimbang amal-amal tersebut. Nah, proses penimbangan amal ini Bapak Ibu sekalian, ada hal-hal yang terjadi di situ. Proses penimbangan amal, sambil ditimbang amalnya, sambil Allah Azza wa Jalla akan
ya, menyelesaikan urusan-urusan dia dengan makhluk. Sambil ditimbang amal, ini amal baik, amal buruk, bergunung-gunung misalnya. Nanti akan datang manusia-manusia yang punya masalah sama dia. Sesuai dengan sabda Nabi SAW riwayat Bukhari, apakah kalian tahu siapa orang yang bangkrut? Hadis yang masyhur. Kata Nabi, kata salah sahabat, ya Rasulullah, orang yang habis dirham dan dinarnya, bisnis tapi habis dirham dinarnya. Kata Nabi SAW, bukan. Orang yang datang hari kiamat membawa pahala di timbangan amal nih. Sholat, puasa, zakat, hajinya dibawa semua. Tapi dari sisi lain, dia pernah caci maki orang yang ini. Dia pernah pukul orang yang itu. Dia pernah mengambil haknya orang yang ini. Maka mereka akan datang di hari kiamat, di mahsyar, di timbangan itu, menuntut. Ya Allah, orang ini nih, yang lagi ditimbang amalnya, dia pernah mencaci maki saya, tidak sempat minta maaf. Diambillah pahala dia, dikurangin dari timbangannya, dikasih ke orang ini. Ya Allah, orang ini pernah ngambil utang sama saya nggak bayar, diambil lagi. Ya Allah, orang ini pernah pukul saya, menghina saya, tidak minta maaf, tidak, diambil lagi. Terus begini. Nah ini sampai habis orang yang nuntut. Kalau sudah habis orang yang nuntut, baru kemudian ditimbang kembali tuh. Kan itu. Maka timbangan ini akan sesuai dengan apa yang dituntut tadi. Bahkan kata Nabi SAW, ada orang nanti yang bangkrut benar adalah banyak orang yang datang nuntut dia sampai pahalanya habis. Tinggal dosanya saja. Otomatis timbangan dosanya lebih berat. Karena ini habis pahalanya. Kata Nabi SAW, kalau masih ada yang datang nuntut lagi, ini sudah jelas habis semua pahalanya, masih ada yang datang nuntut, diambil dosa-dosanya penuntut, ditambahkan ketimbangan dia. Maka dilemparkanlah dia ke dalam api neraka lebih jauh daripada jarak timur dan barat. Jadi luar biasa, naudzubillah. Makanya saya bilang tadi di awal pertemuan kita, jangan buat musuh. Jangan punya musuh Bapak Ibu sekalian. Sekarang ini ingat semua siapa orang yang pernah kita buat salah sama dia. Telepon minta maaf. Jangan tunda. Jangan merasa karena oh saya lebih tua. Oh saya lebih kaya. Oh saya lebih begini. Darah biru lah, darah merah lah segala. Karena keturunan ini nggak mau minta maaf. Ini ngawur. Bahaya ini. Tukang sapu jalan pun bisa menghabisi pahala kita. Hati-hati. Nah. Anak, suami, istri, orang tua, paman, tante, semua ingat. Punya salah nggak ya? Kalau boleh mintain maaf. Maaf ya, saya minta maaf kalau ada salah. Kita tahu atau tidak tahu? Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu hampir setiap hari pegang tangan pamannya Abbas dan mengatakan, paman maafin saya paman kalau saya punya salah. Ali bin Abi Thalib dapat jaminan surga. Pamannya itu. Jadi tidak usah. Bagaimana Ustaz kalau ada kerabat saya sengaja mutus hubungan? Ya dia putus hubungan, jangan ikut-ikutan bodoh. Jangan dia dosa, kita dosa. Oh, dia putus saya juga putus. Dia gunjing, saya juga gunjing. Ya dua-duanya masuk neraka. Jangan, kalau dia masuk neraka biarin dia saja. Orang tua saya Ustaz buang saya dari kecil. Gak pernah urus saya, tiba-tiba sudah dewasa saya tahu kalau ini ibu saya. Anggaplah buruk sekali. Pezina lah ibunya, macam-macam. Atau orang kafir gitu kan. Ayah saya ini tidak pernah dulu ceraiin ibu saya buat masalah gitu. Baik, dia berdosa dengan perbuatannya. Anda jangan ikut-ikutan. Karena anak tetap harus bakti sama orang tuanya. Sejahat apapun orang tua kita, tetap kita wajib bakti. Hukum dari Allah begitu. Nggak putus bakti itu. Nggak bisa. Karena banyak orang begitu tuh. WhatsApp ke saya, Ustaz, ibu saya dari kecil saya dibuang, nggak pernah pikirin saya. Bahkan pergi sama laki-laki lain, tinggalin ayah saya. Masalahnya begitu. Sekarang tiba-tiba saya tahu kalau itu ibu saya berat mau berbakti. Nggak bisa. Nggak ada cerita berat nih. Hukum Allah harus berlaku. Kalau enggak ketemu hari kiamat di bahaya. Maka jangan siapkan musuh. Semua yang kita pernah tahu punya dosa, punya salah, jangan nginap malam ini. Kecuali minta maaf. Maafin saya ya, kalau saya punya salah. Nggak ada masalah. Dan kata para ulama, kalau seseorang hamba sudah tulus minta maaf, maka insya Allah Allah SWT akan bukakan hati orang-orang yang pernah dibuat salah itu untuk memaafkan. Kalau ada haknya, kita pernah ambil pulpen kah, teman sekolah kita dulu pernah kita curi pulpennya kah, pernah ambil apalah, pernah ambil sendalnya orang, apalah yang kecil-kecil, gitu kan. Sampai Imam Nawawi, perhatikan ya jelinya, Imam Nawawi rahimahullah karena tidak mau punya musuh hari kiamat, tetangganya pernah kehilangan kambing. Kambingnya hilang nih. Imam Nawawi nggak mau makan kambing 2 bulan. Nggak mau beli kambing di pasar, nggak mau makan kambing. Takut kalau kambing tetangganya itu yang dijual di pasar.
Bayangkan tuh. Padahal ini belum tentu kan kambing cuma satu, tapi jelinya tidak mau, hati-hati. Kalau kita kan kadang tidak peduli masalah itu. Keluar dari masjid teman-teman, jangan injak sendalnya orang. Belum tentu dia mau terima tuh. Ada orang pakai uduk, basah-basah sendalnya, mungkin sendalnya baru beli, sendal bagus. Dipakai basah. Untuk apa nih? Hati-hati dia nuntut hari kiamat, bisa cari ke orangnya. Nah ini masalah ini. Gitu. Jangan buat masalah. Ini kadang-kadang karena keteledoran. Makanya kata Nabi SAW, la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Tidak akan dianggap beriman seseorang pada Allah sampai dia mencintai buat saudara apa dia cintai buat dirinya sendiri. Maksudnya apa yang kita tidak suka jangan dilakukan. Jangan dilakukan. Harus jeli, gitu kan? Ada namanya Bapak Ibu sekalian dalam Islam muru'ah. Muru'ah itu menjaga kesucian hubungan dengan Allah. Itu muru'ah. Kalau dalam ilmu hadis, ulama-ulama hadis, perawi-perawi hadis itu, mereka menganggap mencoreng muru'ahnya kalau melakukan perbuatan yang makruh. Bukan lagi haram. Seperti ulama hadis itu, tidak pernah mereka berani minum sambil berdiri. Tidak pernah mereka. Karena Rasulullah melarang. Walaupun hukumnya makruh. Sampai begitu mereka hati-hatinya gitu. Dan kalau ada perawi hadis pernah melanggar walaupun perbuatan makruh, itu dianggap ada corengan. Hadisnya dari sahih bisa jadi hasan tuh. Turun. Saking jelinya mereka menjaga kehormatan hubungan dengan Allah Azza wa Jalla. Maka harus jeli. Dan memang begitu cirinya orang beriman. Tidak pernah musuh. Oh tetangga saya orang kafir Ustaz. Jadi saya biasa buang sampah sembarangan depan rumahnya. Parkir mobil tutup pintunya orang. Gak bisa. Tetap salah. Nggak boleh. Itu dosa. Bagaimana dengan orang kafir yang kita zalimi? Hari kiamat dia tidak ambil pahala kita. Tetapi dikurangin kadar pahala kita sesuai dengan kadar dosa itu. Orang kafir pun tidak boleh dizalimi. Kan gitu? Orang tua kita yang kafir, saya tidak bakti. Dosa. Berapa kadar dosa yang Allah tentukan durhaka pada orang tua? Berapa kadar dosa ditentukan oleh Allah Azza wa Jalla tentang ambil haknya orang, misalnya kita pernah ngambil buahnya orang misal, kadar dosanya Allah lebih tahu. Maka kalau dia orang kafir, Allah kurangin pahala kita, dibuang sesuai dengan kadar itu. Kalau yang menuntut orang beriman, orang muslim dikasih ke dia pahalanya, tetap habis pahala kita. Makanya jadi orang beriman yang baik-baik, gak punya masalah sama orang. Ini yang suka emosional, marah-marah dengan pasangannya, marah-marah dengan anaknya, untuk apa ini? Apa manfaatnya? Sudahlah urusan dunia, sabar dikit, laluin. Ini tunggu mati masuk surga. Jangan masuk ke neraka, ini bahaya. Karena kalau kita punya masalah sama orang, Bapak Ibu sekalian, kalau kita sendiri tidak perbaikin dan kita berharap nanti satu waktu gampanglah anak saya minta maafin kalau saya mati. Kalau iya, kalau enggak, kan berbahaya ya. Jangan bermain dengan api neraka nih. Kita bermain dengan korek gas kecil saja sudah panas, apalagi bermain dengan api neraka. Jangan main-main. Ya, ringankan timbangan kita hari kiamat. Bahkan kalau perlu masuk surga tanpa hisab tuh.